Sosok yang merupakan penghuni rumah itu pun langsung memiringkan kepalanya, lalu menatap Yayat dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu setelah itu dia kembali berkata, "Rumah ini butuh perekat, Kang. Soal pondasi manusia kurang." Bisikannya dengan nada yang halus. "Terima kasih ya, nanti bayarannya aku kirimkan ke keluarga akan dengan alasan Akang kerja di luar pulau." Dia tersenyum lebar, dan di sana Yayat bisa terlihat bagaimana sosoknya itu berubah menjadi mengerikan. Yayat ingin berteriak kembali, namun tubuhnya ditarik secara perlahan, sehingga permukaan kepalanya langsung menghilang di balik adukan semen yang ada di dekatnya pada saat itu. Setelah tubuh Yayat menghilang, suasana kembali hening. Sosok itu kemudian berjalan kembali ke arah dinding. Dia mengambil batu bata yang tadi Yayat pegang dan menempelkan ke arah dinding yang ada di depannya. Lalu setelah itu dia berjalan perlahan ke arah patromak, mengambilnya dan membawanya ke arah pintu yang terbuka lebar itu. Dia melirik kembali ruangan itu. Dia tersenyum secara perlahan sambil mematikan patromak yang dibawanya. Lalu tak lama kemudian dia memulai menutup pintu tersebut dan membuat ruangan itu menjadi gelap gulita. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak kejadian itu. Tetapi dari kejauhan sebuah truk L300 bak terbuka berwarna hitam terlihat melaju kencang di jalan berbatu dan terjal, dengan hutan lebat dan gelap membentang di sepanjang sisi dan kanan jalan itu. Dan tepat di ujung sana, hamparan perkebunan teh yang indah terlihat di pandangan. Truk itu tampak tersentak keras dan ban depannya menabrak lubang besar di jalan itu. Dan tepat di belakang truk bak terbuka itu, beberapa orang terlihat duduk dengan wajah tersenyum di tengah kabut tebal yang menyelimuti mereka. Selain itu, beberapa karung semen, gulungan kabel, dan tas pakaian usang menemani mereka semua yang duduk di belakang. Dan salah satunya adalah aku, Karta, putra seorang buruh yang sekarang harus menggantikan ayahnya karena ayahnya sakit di rumah. Aku bersama 3 orang lainnya kini ditugaskan untuk merenovasi sebuah rumah yang terletak jauh dari desa tempatku tinggal. Setelah melewati hutan dan perkebunan teh yang luas diselimuti kabut tebal, kami akhirnya tiba di sebuah rumah yang besar yang terletak di tengah perkebunan teh yang luas itu. Rumah yang kami renovasi atas permintaan pemiliknya. Truk yang kami tumpangi akhirnya berhenti di halaman rumah itu, dan kami benar-benar terpukau. Meskipun beberapa bagian bangunan ada hal-hal yang tampak aneh, saya menyadarinya. Rumah itu seperti sudah lama tidak dikerjakan, tapi mungkin itulah mengapa dia meminta kami untuk menyelesaikan pekerjaannya sekarang. Kami akhirnya tiba dan turun dari truk. Begitu saya turun, saya melihat seorang yang sudah berdiri di sana. Seorang wanita mengenakan kebaya putih panjang tersenyum kepada kami semua. Setelah melirik kami semua, dia mengangguk perlahan, dan tak lama kemudian dia berbicara. "Terima kasih telah datang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nyi Imah, istri pemilik rumah ini. Jadi sementara kalian bekerja, saya akan mengawasinya. Sebelum kalian mulai bekerja, ada peraturan yang harus kalian ikuti selama berada di sini, dan kalian benar-benar harus mematuhinya. Karena jika tidak, itu akan membuat pemilik rumah ini marah. Dan itu berarti kalian tidak akan dibayar untuk pekerjaan kalian," katanya sambil tersenyum lembut kepada kami semua. Bab 1.
bekerja di rumah tua di tengah-tengah hutan yang tampak gelap karena sinar matahari sudah mulai sedikit turun ke barat. Terdengar suara mesin diesel tua dari rumah pickup L300 memecahkan ningan mobil itu. Mobil itu memaksakan dirinya menaiki tanjakan berbatu yang tak kunjung selesai. Guncangannya yang keras selama beberapa kali membuat kami yang duduk di belakang harus menahan diri agar tidak terlempar keluar dari mobil tersebut. Belum lagi kami juga harus menahan beberapa karung semen yang ikut bersama kami pada saat itu. Beberapa kali tubuh hampir terpental, beradu dengan karung-karung semen dan kotak perkakas yang bergeseran ketika mobil ini menghantam lubang genangan air yang di jalan tersebut. Aduh, sia, Gusti Agung, teriak Deden yang memegangi pinggangnya agar tidak terlempar keluar dari belakang bak bersama kami semua. Aku yang duduk di sebelahnya hanya terdiam dan tersenyum. Aku memang menawarkan dia berkata seperti itu, karena dari semua kuli yang kenek yang sekarang bersama kami, Deden adalah yang paling muda, sehingga mulutnya tidak pernah berhenti mengeluh semenjak kami meninggalkan jalan aspal 1 jam yang lalu. Ini jalan apa sungai kering sih? Rusak parah begini. Kalau tahu medannya kayak gini, mending aku ikut si Eman nembok di ruko pasar, kata Deden sambil menggerutu dengan salah satu tangannya yang memegang karung semen agar tidak jatuh menimpa dirinya. Tepat di depan Deden ada Pak Rahmat, seorang kuli senior yang sering membawa Deden menjadi keneknya. Dia dengan santainya merokok di jalan tersebut. Melihat hutan yang mengelilinginya, kami sekarang dan melihat ke arah Deden yang terus menggerutu ketika mobil kami tumpangi melindas batu-batu besar di jalan ini. Sabar Den, jangan banyak ngeluh. Toh kamu juga yang ingin ikut karena bayaran. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ngopi dulu.